Hadirin jamaah Masjidul Huda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap sekali setahun kita adakan peringatan perayaan luar biasa. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk atau rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita rame-rame hadir dalam majelis ini untuk memperingati perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surah dalam Al-Qur'an. Satu-satunya surah yang diawali dengan kata-kata subhanah adalah surah Al-Isra, juz 15. Coba kita buka-buka Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran, di antara 114 surah di dalam Al-Quran, yang didahului dengan kata-kata subhana adalah surah Al-Isra. Ada apa dengan surah Al-Isra didahului dengan kata-kata subhana? Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan kebesarannya, keagungannya, bahwa Allah Maha Qadir, Allah Maha Kuasa, bisa berbuat walaupun tidak masuk akal kita, di luar akal kita, di luar akal sehat kita. Dan andra akalnya nareko meloi maki buat Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara akan bisa terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Lega mawatang resesena Allah taala hadirin. Dari kalau narome makelo Nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah catat dalam Al-Quran kata-kata subhana. Maha suci Allah artinya maha suci Allah. Asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi itu Nabi tatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan, bukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang naik ke langit, ke 7 langit, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menaikkannya. Allah Subhanahu wa taala memperjalankannya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam hari ini dalam majelis peringatan Isra Mi'raj ini, yakin dan percaya bahwa ini semua sudah yakin, beriman semua dengan peristiwa ini, dan memang wajib kita imani. Harus kita peri, wajib kita peri. Nigi resesena selang dan kita peri peristiwa Isra Mi'raj ya kada maka datana selang. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin? Ini bukan cerita dongeng, bukan kisah dongeng, tetapi betul-betul peristiwa kisah yang pernah terjadi dan Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Asra bi'abadihi lailan, memperjalankan hambanya. Kenapa tidak di situ disebutkan oleh Allah asra bi rasulillahi? Kenapa bi abadihi? Di situ asra bi abadihi lailan, bukan asra bi rasulihi lailan. Kenapa bukan Rasul saja? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan sendirian, bukan seluruh hambanya. Bahkan bukan seluruh nabinya Allah Subhanahu wa taala lain, tapi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bi abadihi adalah bentuk bahwa kita ada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mau tunjukkan bahwa Nabi pun Muhammad SAW adalah hamba. Ya Nabi ta hamba atah. Lega bakulena Nabi Muhammad SAW, tapi Allah yang berbuat, Allah yang mau. Di samping itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di samping Allah mempertunjukkan kebesarannya, keagungannya kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Nasabak mega risesena kaum Quraisy, bahkan keluar anak Nabi pamanna Nabi amurena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega rodega na puji Nabi mega pak belai agar perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwanya banyak tidak percaya, mega dena na percaya. Makanya itu Allah mau tunjukkan keagungan kebesarannya dengan mempergunakan kata-kata subhana. Di situ asra bi abadihi, hambanya, memperjalankan hambanya. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, satu malam. Itu pun 1/4 malam, tidak cukup 1 malam.
Nasabera bito tuna Isra kan diperjalankan pura sepanjang Isya, ya. Sudah salat Isya, kemudian kembali sebelum salat subuh. Dia ganda siwenni. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa membutuhkan berapa hari perjalanan? Berhari-hari perjalanan, bukan lagi berkilo-kilo berjam-jam, tapi berhari-hari perjalanan. Nek pakai diletuki Palestina. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Nek perjalanannya pelaki tanah Mekah lo Palestina dibutuhkan hari-hari perjalanan. Bila anak hadirin. Tapi Nabi SAW diperjalankan ya tidak sampai satu malam. Dia ganda siwani hadirin yang dirahmati Allah. Itu kan Allah berkehendak. Masa benar kau pengatala makelo dia gaya semu. Ya, sekalipun di luar akal kita harus dipercaya. Karena tidak semuanya hal perkara yang ditunjukkan oleh Allah dalam perintahnya ya harus dipakaikan akal. Memang kita mengamalkan isa ya kamalakan yang asal lengero nasi bawa akal sehat, tetapi tidak boleh diakal-akali. Ya, narkoya akal-akal ini, itulah makanya itu di zaman Nabi SAW sebagian besar dari sahabat berubah keyakinannya, berubah ya apa namanya tepuk nah. Mega watiro murtad, mega nasuri asal lengenah. Ya dekna dah melok Makkah coy Nabi ke Muhammad SAW agai, dekna percaya Nabi tah. Ai dekna asal bitah, dekna cowok aceri. Tidak betul sudah diikuti Nabi SAW ini. Muhammad ini sudah mengada-ada. Ini Muhammad ini sudah majnun, sudah gila. Magi nangka naleki berita dan andra kalenge. Dek, tak mungkin. Nasabah nak pakai kalena. Lebih-lebih pamannya amurana Nabi ta, Abu Talib, Abu Jahal lebih-lebih. Bahkan Abu Jahal maka ada kesempatan nih hancurkan dakwahnya Nabi Muhammad. Kesempatan untuk hancurkan dakwahnya Muhammad ini. Kenapa dia memberikan informasi, membawa berita-berita tidak masuk akal? Itu berita orang-orang gila. Ya. Makanya itu Allah turunkan ayat ini kata-kata subhana. Surah Al-Isra di ayat pertama surah Al-Isra untuk memperjelas, untuk memperkuat mengenai kisah ini. Apa Nabi tahu tu nama masa pada subuh nolih mana ni sahabatnya. Wahai sahabatku, ada pun mana kejolo. Engkau cerita aku. Ada saya mau berikan informasi kepada kalian semua. Berita penting, informasi penting, luar biasa. Cerita ni. Mada pun man sahabat kata ni Abu Talib, Abu Lahab, Abu kamane Abu Kuro, ya Abu Gosong kata ni, ya kamane mada pun kuro umur Nabi tah kata ni sahabat mana, ya tapi engkau saya di sahabat degaga, ya itu saya di Abu Bakar As-Siddiq degaga ro, kebetulan tu degaga engkau kita darat nang, ya engkau kita darat karomana, dega hadir tu ro, ya. Terhalang mungkin ya, ada mungkin kesibukannya di kebun kormanya. Kemudian hadir apa yang terjadi? Maka Abu Jahal setelah diceritakan tentang ya ceritanya Nabi SAW mengenai perjalanan Isra Mi'rajnya, maka dari Abu Jahal, dek nasa kesempatan nasa. Ya sebagian sahabat, pokoknya hampir semua sahabat, hampir seluruh sahabat ragu-ragu mana, hampir maka ada murtad. Dan nasihat dan waktu saya kena bita. Kenapa tidak percaya dengan berita Nabi? Dan rasa kalenge. Apa nisar sahabat? Nisar sahabat maka ada perjalanan saja dari Masjid Haram ke Palestina, Masjid Aqsa Palestina membutuhkan beberapa hari perjalanan. Ini Nabi bercerita Nabi ta maka pola sang kelang pitu sesungai. Muhammad dengan eneng-eneng nasengero langit pitu susung. Nah pada gada sibut nih, engkau dili sebelum subuh, nah mereka kelengan nasengero. Macam cerita salah nasa, katutulu kapan nabita, katutulu mikapang, engkau tahu nama kada katutulu. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umatnya sekarang ini harus yakin percaya, harus yakin ki, kita peri perjalanannya. Nah kalau kita peri berarti dosa ki,
Ya, termasuk tangan kita metopok. Ya. Hadirin, apa yang terjadi? Waktu itu Abu Jahal dia melihat semua sahabat yang hadir. Engkau mana hadir waktu itu? Saya di sahabat dia itu saya di Abu Bakar. Maka dia Abu Jahal ay kesempatan nak. Kalau jauh ke Abu Bakar, narko Abu Bakar na nasang dia teperia pokoknya hancurin Muhammad. Dia na nulai terpatri jalangkang dakwana, kembakang yaro misinna dia na nulai. Saya di mana nasang sahabat. Narko na percaya na nasang roai dia na. Naku dia na patongir cerita Nabi ta ay hancurin Muhammad. Jadi era Abu Jahal purana bubar ni majelis era cerita ke Muhammad na joke magati Abu Bakar sebulu ya dia lo kita we ya dia lo ki sahabat lainnya lo ni mak dia lo yang lo oleh makam ni mariolo na joke era Abu Bakar joke ke kebun nanis makan ke Abu Bakar ke kebun kormana na joke yang podang hai Abu Bakar kalau bedako pisoko jolo nasang aja mak jama jong kalau ceritaku penting akan nasang maka dari Abu Jahal kata rasa Muhammad untuk jelat dia muta perilat dah engkau boleh macam cerita pernah sampai subuh kan deko gaga iko pada gaga ampano podako nasa iko nasa deko gaga lo ka podako engkau cerita aku mau kejelasan ke Abu Jahal nasang pokoknya sabai dengan andra kelana mana mereka nasang ada gasanya kadanya agak gila apalagi nasia dia teperi dia sesi nasang rakalange aku nah cerita mendetail Abu Jahal, nah cerita Abu Bakar, tanya Muhammad, tanya Nabi cerita Abu Bakar, tapi Abu Jahal, nah jelas ke mendetail, dia cek dia molese, nah ceritain. Jadi apa yang terjadi? Agak jawabannya sini jawabannya Abu Bakar, Abu Jahal, ya. Isaliun apa itu? Ya siapa itu? Ya, kung kenapa Nabi ta, otak perimopi, lumpuh langsung. Ya agak sadar lah saya mati pucuk Abu Jahal. Ya. Tak peri. Saya tak percaya. Ya siapa nasa itu? Ya. Cerita Nabi tak tahu percaya. Ya, makanya itu Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Betuana Siddiq itu selalu mempercayai tidak ada pernah karena Pak belai Nabi Muhammad SAW. Selalu percaya. Ya, apalagi kita sebagai umatnya hadirin. Ya Nabi Muhammad SAW to malabbi na Allah Taala. Ya, to merepek na Allah Taala. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang paling Allah cintai di muka bumi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah celakanya kita sebagai umatnya narekode to mapoji ki Nabi ta. Ya harga makurang mapoji ki, mapoji mu kita kurang. Dan nama ada mapoji ta, lebih malak ada ki mapoji ki jama-jama linota. Ya, ki waram parata, ya, ki anak-anak tak, ki keluarga tak dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau mapoji kalau di Puan Taala nenia kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ada mapoji tanya boleh ki orang parata insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Pertama Allah mau tunjukkan kebesarannya, yang kedua hikmahnya ero Allah Ta'ala melo hibur inabita. Ya, melo pakacari inabita Muhammad SAW. Karena Allah Maha tahu puranissa masaronissa Allah Ta'ala maka dero nabinda kekasihnya lagi dalam keadaan bersedih, lagi agak senang, lagi galau. Magi dah bersedih, masalah nyawa kasih. Magi dah masalah nyawa. Nah sabira Nabi Muhammad SAW na tampangi agama na Allah Ta'ala mega tantangan na mega rintangan na mega halangan na hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari keluarganya yang tantang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata maka mati-matingi satu persatu meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mati bapakna, mati indokna, mati benena Siti Khadijah, mati pamannya, mati bibinya, ya, mati tantenya. Maka mati-mati dan semua ini tadi diharapkan untuk melindunginya, membantunya, menolongnya, memeliharanya. Tapi maka mati-mati. Jadi Nabi SAW merasa hidup sebatang kara, ya, hidup sebatang kara. Ala lena bani. Jadi di Nabi Muhammad SAW dia agak diharapkan. Nah, kudira Allah Ta'ala Maha tahu neseng kekasihnya teripojina maka dah lagi dalam keadaan bersedih. Melo hiburi, itulah hikmah yang kedua. Mau dihibur Nabi, melo hibur Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak dan ibu, nerekolak ketak lagi, ambo anak tak,
masara nyawai atau di lapolakai masara nyawa beneta atau bersedih bagi peko cara tahiburi ya. Peko cara tahibur dikasih bahasa-bahasa kalau masih ada ya, kecuali janda ki ya. Ini orangnya kudu daki. Dia nak bantu ki hibur-hibur ki, dia nak orang curhat. Makanya bide kan orang curhat. Biasanya curhat sama pamannya, curhat sama istrinya, curhat sama sama bibinya, sama tantenya. Sekarang pada meninggalkan dia. Makanya di bibu ini aku konge, nak kau dek nikalakai tak mati yang bawa data. Kan biasa loki curhat. Dia orang curhat. Ya. Angin pukul pelek. Padahal kalau kita lagi masalah nyawa atau bersedih, tiba-tiba ada orang hibur kita, diberi pemasukan atau dibawa ke jalan-jalan, tapalenya ero salah nyawa. Tapalenya ero rasa sedih hilang seketika. Dibawa jalan-jalan, dibawa berwisata, palenya. Ya, makutone Nabi tapayro Nabi pengalat Ta'ala. Ya, napodangi ke mereka Jibril, wahai Jibril. Itu Muhammad kekasihku lagi bersedih masalah nyawai. Lo kamu lirengak maka dari mereka Jibril maka peko carana puang peko carana jempu ero kekasihmu Muhammad agak peko cara bagaimana jalannya maka dari pengalat Ta'ala loko mala kendaraan ya loko mala kendaraan maka dari mereka Jibril kendaraan apa ya Allah kendaraan apa ya Allah bukan Alphard bukan Fortuner ya bukan Pajero bukan kendaraan itu semua kendaraan di dunia tidak berlaku di sana. Ternyata kendaraan apa? Kendaraan buruk ya kendaraan buruk itu nanti kendaraan kita semuanya di surga, amin ya. Bagi yang masuk surga ya tidak masuk surga tidak ada kendaraannya ya. Jadi neraka utama kisiru gimana maturo kendaraan terburuk di satu jenis kendaraan buruk saja. Ya, bagaimana kendaraan jenis buruk itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu kendaraan kita nanti. Ya semua. Itu kendaraan maka dia pengatala hey Jibril, lo kok malah kendaraan ke parkiran buruk, engkau tahu parkiran pada kimatu ke seremon ke parkiran kendaraan. Tanami kilinong ke parkiran kendaraan, tapi termasuk matu ke akhirat engkau parkiran kendaraan buruk. Lo kan semalah kalau satu kendaraan buruk di situ. Maka deh mereka Jibril, ya, kemudian mereka Jibril terbang, ya terbanglah ke parkiran kendaraan buruk. Waktu nak terbang, letu ni kero. Makutana si malaikat Jibril puang. Yang mana saya ambil? Ini banyak sekali jutaan kendaraan buruk di parkiran. Yang mana saya ambil ya Allah? Maka dari pengalat Ta'ala ada situ di pojok paling ujung di parkiran kendaraan itu buruk. Ambil ada tuh paling kurus kerempeng. Kami nama doko-doko, toko-toko lasa. Ini malah. Ini ramasan malah. Mama protes malaikat Jibril. Puang. Sedangkan pejabat meloki jemput mobil Alphard jemput kaki mobil-mobil mahal kendaraan mahal ini kenapa kendaraan buruk yang kurus kerempeng masa mau ruko-ruko toko-toko lasa isurongi jemput kaki kekasihmu ini kekasihmu di atasnya kepala negara di atasnya pejabat hanya engkau saja di atasnya Allah kenapa kendaraan yang begitu ya makanya sepengetahuan Ta'ala hey Jibril ketahuilah kenapa itu kurus sendiri ya main nama doko-doko ala lain ero magena toko-toko lasa metala ni mudani matoton mudani kita bitah ki Muhammad yang pe usuro ko malai ro jempui mela suruh untuk sebawa kekasihku Muhammad ya di sana ditunjuk ini jemput ki mereka Jibril tepam macomok selalona langsung sehat seketika kayak tidak ada tanda-tanda pernah kurus pernah sakit tapi langsung gemuk sehat subur seketika. Ya, ternyata kenapa dia kurus? Rindu sama Nabi, mau dalak dia kena bita hari ini. Mau dalak dia kena bita, melo sudah telah bita. Ada dalam tinrowe, dalam manrewe. Coba. Kira-kira di sebagai umat engkau apa kuaro? Dia gagah diri. Kalau ada umatnya luar biasa. Ya. Nah, sebab maka dia sedih hadis bita, digi tahu, ya. Malakda mapoji dia tahu mapoji sewa majepu dikumpulkan nanti bersama orang yang dicintainya itu
Siapa paling kita cintai di dunia ini, kita akan dibersamakan nanti di akhirat bersama orang kita cintai. Narko malah ada ke mapoji ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti insyaallah pasti runtuh ki matu si bawa Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi narko malah ada ke mapoji lo ke candrita atau selingkuh hatta ipak da bung toki mati ba selingkuh hatta ke seremon tapi dia itu selamat. Ya, dia itu selamat. Ya, ipak da pungki tapi dia itu selamat. Ya. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi erona ijempukan nih. Ya, diterbangkan nih nasabah sehat nih. Terbang nih sampai ke Mekah. Ya, didapati Nabi lagi sedang bersandar di Ka'bah. Engkau saya kero sandre Nabi sandre tak kajenda lagi masalah nyawai, lagi bersedih. Ya, dijemput. Kemudian sebelum dijemput apa yang terjadi? Langsung dibelah dulu dadanya, bedah. Ipu dua jolop arona. Magini kedua bele pacing jolop. Apakah marotai? Marota igratina Nabi tanale pacingi anu mapacing le pacingi sih pak magai nasabah melo ibawa lo siruntu ke Pengata Allah jadi narko melo ki siruntu Pengata Allah ipacingi fajola leta jadi ki marota ya petu narko mate tawe bapak dan ibu narko mate ibu-ibu saya mohon jangan ke cerita dulu nah si palabo ki cerita ya apa jola cerita apa ini ya pada itu nanti tapahan agak powe ya tapi tak ada pengah. Jadi Nabi tak anu mapacina mele pacingi satina. Nasabak mele pangolo siruntu Pengata Taala. Hadirin narko mate ki ipacingki jolo to. Ipacingki, ipajendeki, icemmeki, isampajaki apa mangolo Pengata Taala. Iro ki mate. Lo kilo tanah Mekah mapaciki jolo. Nah kun kato menre haji Mekah dan na pacingatina narotaki kabai. Narotaki ro Hajar Aswad. Magi nasang Hajar Aswad ya artinya batu hitam. Padahal dulu namanya Hajar Abyad. Hajar Abyad itu batu putih. Ma putih biasa roh Hajar Aswad non roy mencium Ka'bah orang. Ya. Tapi kenapa sekarang dikatakan Hajar Aswad batu hitam? Malotong nataro dosa na rupa tawe. Agak berganti atau mimoi koro apa mencium Hajar Aswad menjadi hitam batunya karena dosa-dosanya orang. Ya. Jadi kalau kita mau, makanya bahasa banyak orang pulang dari haji, mereka tahu boleh tanah Mekah, boleh haji, boleh umroh, mereka perubahan. Justru bahasanya banyak semakin rusak akhlaknya, semakin masalah yang ampe-ampena. Ya, kedo salah nih, salah kedo nih, ya, panenak salah nih, ya. Kenapa hadirin? Nasabadena pacingatina jolo napalo Mekah. Ya, Nabi kota Haramain. Hadirin, itu pertanda Allah tunjukkan kalau kita menghadap Allah bersihkan hati. Nabi dibersihkan hatinya, hati yang sudah bersih dibersihkan lagi untuk menghadap mau Isra Mi'rajkan. Nah setelah itu berjalanlah, diterbangkanlah bersama kendaraan buruk mereka didampingi oleh malaikat Jibril. Penerbangan pertama, ya, penerbangan pertama di mana turun dari penerbangannya? Pertama di kota Yatsrib. Dia kata kota Yatsrib, kota Madinah Munawwarah makukuangnya. Waktu dia suruh turun ke malaikat Jibril, "Hai Muhammad, hendaklah engkau turun di tempat ini. Turun untuk salat 2 rakaat. Asam paja 2 rakaat kau nasekue." Maka dia bita pura 9 rakaat. Nah maka dia bita makutana ke malaikat Jibril, "Onrong aga ya hai Jibril nasang. Yana esang kota Yatsrib, ye matu monroi malaikat dapurung hijrah ko matu lokue. Melete ko matu lokue di tempat ini." Ya. Setelah itu tidak panjang lebar bertanya Nabi diterbangkan lagi, ya di apa namanya penerbangan kedua terbang ke kota Mesir. Di mana kota Mesir tempatnya Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya sangat Baitul Laham, ya atau Bukit Tursina. Non-roy Nabi Musa salam berdialog dengan Allah. Ya. Magi Nabi tepa joka-joka makro, memang tapadena langsung bawa mi ke langi pitu susume masih untuk Pengata. Hadirin, maka kau nange hikmah Isra Mi'raj melo pertama jolo hibur Nabi ta, nasabat lawi masaranya Nabi ta. Ya, sesena pun diperjalankan, siaga unron diperjalankan, rondo Nabi Isa, perjalankan toy. Ya, sehari-hari unron Nabi diperjalankan tempatnya semua. Ya, dengan perjalanan itu hilanglah kesedihan Nabi. Lenya nih rasa sedih Nabi tah, ya menyamang nih pakai di Nabi tah, napai diterbangkan liase pitu langit pitu susunya. Hadirin Allah sampai di atas, sebelum sampai di atas ke Palestina dulu. Palestina sampai di sana dijemput oleh para nabi.
salat 2 rakaat. Setelah itu lanjut perjalanan ke langit pertama, kedua, sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit 7, maka malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, saya hanya bisa sampai di sini. Ya, tidak bisa saya melewati ini. Kau bisa terus sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, saya ke Sidratul Muntaha, orang pacap purang. Kuniro Allah Ta'ala bersemayam menunggu Nabi Muhammad, mau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, temani saya masuk, temani saya sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dari malaikat Jibril, minta maaf ya Muhammad, kalau saya beranikan diri untuk maju sampai ke Sidratul Muntaha, saya akan terbakar, hancur, saya hangus. Saya tidak bisa. Cahayamu lebih tinggi daripada cahaya saya. Saya tidak bisa. Kau bisa. Jadi Nabi sendiri masuk ke Sidratul Muntaha. Ya. Begitu Nabi SAW masuk, maka dia melihat wajah Allah yang aslinya. Masya Allah. Jadi tidak ada kenikmatan ternyata hadirin. Setelah memandang wajah Allah yang aslinya, langsung tidak ada kenikmatan paling tertinggi melainkan melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah yang aslinya Nabi SAW. Ya. Hadirin, apa yang dilakukan Nabi? Pertama berjumpa dengan Allah, maka Nabi SAW, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya Rabbi sallallahu Nabi Muhammad SAW lori pun Allah Ta'ala. Ya. Ibalik di pun Allah Ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia pengen pun Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadil salihin. Oh puang, oh biar seletoi sinina, sampai kita biar selena sina umatku. Coba, era pengalat Nabi ta masalah. Tan rama pujina lori umatna, aga gino pago, siruntu pengalat Taala. Dia na lupa umatna, tetap dengar umatna. Nasabak malah ada mapuji lori umatna, mapuji lada kimana ngidi umatna. Na sampai kasi berselata, padahal dia tu maselang. Artinya dia tu sampai pada selang ke pengatal aku letu kok. Dia gak tapi Nabi tariale sampai ke berselata mana. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Coba hadirin. Jadi diberilah salat, perintah salat. Makanya wereng perintah sempajang. Sarek ko ambangi Nabi Muhammad SAW nareko ongka masalahna. Masalah bersedekah, masalah nyawa gak? Sandre mi kipong ta'ala. Apa sandre mi kipong ta'ala? Tanya ki makhluk yang apa sandre? Tidak curhat kepada siapa-siapa tapi curhat sama Allah. Makanya kita diberi perintah salat. Salat ini adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Penghubung antara hamba dengan Allah. Itulah salat. Ya. Jadi ternyata hadiri hikmah di balik ini, peristiwa ini. Salah satu salat ini Allah mau berikan kepada kita semua sebagai hambanya. Sarek kuameng ya rona rekong kamas alata, meloki curhat sama Allah. Lapor sama Allah. Dilapor dari Allah Ta'ala na rekong kamas alata. Ajak na lapor tetanggai. Bali bolai. Mereka tahu makunren ako bermasalah si balakena. Na ceritanya bali bolana. Akan seberi bolana itambai masalahna. Ai terleban itu saleban itu lakemu dega buat nah. Ya, nah tambahin masalah dia lagi solusi. Tapi coba kan ke masalah ta, selingkuh ambo anak ta, langsung ke ibu benda selaku lapo benda asam paja ki doan rekang, asam paja hajja ki milo ki pengetalah, asam paja taga benih ki milo ki lapor oh puang ambo anakku selingkuh puang si bawa Siti Rahmah, ya bali bola aku puang, lapor tepu sana, ya insyaallah selesai ke pengetalah. Ya, cinampum selesai pengetahuan. Ya, itulah tujuannya salat diterima untuk penghubung. Hadirin. Haduk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Hei sini teman-teman ista'inu illa ukuna sa kapang taala. Iloki ki mo taala mana? Nasibe sabaran ini mas sampajak ki. Sampajak hajak ki don rakang. Masalah kecil, masalah besar. Bahkan ya sahabat riolo, sahabat Nabi Muhammad SAW, lenya basandalana suali. Di sandal salona lenya suali balanya. Masa pajadon rekang. Milok mo taala opo lenya sandal saloku suali po. Ya. Jadi nak ko masalah masa pajah haja itapur masalah. Itapur hajata. Ada apa hajat kita sebut minta sama Allah. Allah mudahkan itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak gaga malu manang risesena pong taala dega mawatan.
Ya. Cuma ero na pakelo kupong taala, melo ki mas sempajang atau na dikata melo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisabar nasibay sabara, nasabay engkau tahu nasangu ya usah takuna engkau sulang toli mas sempaja haja ka. Den karena kabuka pong taala, nacaca ka pong taala. Mapesang kaja ni lor pong taala. Ya. Hadis sabara pi, sabar bisabar dengan sabar. Nasabay isang milo doang, milo haja lor pong taala, dia dipasta pong taala. Mapasta kaya sana. Ya. Engkau haja taki Pak Desa, kepala desa bulu watang. Misalnya loki milo duiga kolena pamika dina. Ya. Ipasai Pak Desa. Talenga dita. Dia berarti bati Pak Desa, ipakoli-koli, ilosi sampai paksa. Ya. Pada akhirnya macet Pak Desa. Agak mapasa biloy. Ya. Hati Allah Subhanahu wa taala. Maka tu pong taala, ero pong taala itu gasta ini sebagai atas, sebagai hamba adalah melakukan hajat, melakukan usaha, milau, ya, lakukan usaha, lakukan asbab, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dia dipaksa. Allah tu maha tahu hati kita ini ataku nareko ukabu kai makukuange aga ni gini lau milo orang para milo sugiran buat jadi sombong matu Ni siapa taala? Oh matu sombong matu ataku nareko rengi nilo ro ukabu kai aga nilau. Ya. Milo sugiru kabul kangi ai bahaya. Jadi Allah maha tahu, jadi Allah tunda. Kadang-kadang pengetahuan tunda ro parilota. Ya natunda. Tapi setiap kita berdoa pasti dikabulkan, cuma ada namanya ditunda dulu. Ya magi na tunda pang taala, dina segerakan perlota, nasabana rakoi segerake bahaya. Ya, engkau tahu segerakan, Allah sudah tahu. Oh ini kondisinya sudah bisa disegerakan apa yang diminta, sudah cocok. Ya, sudah bisa. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nareko indo anak tak de nomelo mas sempajang, ambo anak tak de mas sempajang, de nemo mas subuh. Ya karena biasa aja tuh ambo anata atau indo anata rajiku mangaribi sebisa tapi ku subuh maka watang. Ya iro ku subuh sadiro. Selalu sedikit orang salat. Cuma berapa orang saja. Padahal kalau Isra Mi'raj ini ramainya itu. Dia ada masjid Ya tapi matu ku subuh itu kan matu ku subuh. Saya akan ke monro masa pagi subuh. Ya. Ambo anak tenar ko makuti mas sampaja, makuti mau to mas subuh. Ini tugasnya sebagai lapuk bene kita potoi, terdui, ya bangunkan itu suami, saling membangunkan. Suami juga bangunkan istri, jangan pergi sendiri ke masjid. Lo lari ke masjid, dan terdu bene dan sempajang. Ya anak tak balagi orangnya makunrai, balagi dia sempajang, dia terdukang. Pas sampai masih sekolah, tapi terdu ilapak lalu nih. Otoko masih sekolah. Betul dah sampai sibuk dia terdu anak-anak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan sangat besar. Kenapa? Itu karena tidak fahamnya kita dalam perkara ini hadirin. Pada salat itu nomor 1 dalam hidup ini. Nomor 2 di sempajang. Nareko sempajangnya bermasalah, masalah mana sudah jabat-jabat tak. Toli masalah ro kehidupan tak. Toli masalah ro, toli na boleh masalah-masalah demi masalah dia selesai. Maka sempajangnya dia beres. Sempajangnya beres. Ya, pada makanya Allah Taala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sempajangnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Magi pale indo anak ta, ya. Napo jumo pi mak gosip. Ya, magi pale ambo anak ta napo jumo pi selingkuh. Ya, selingkuh tipis, selingkuh tebal. Engkau saya selingkuh tipis, saya selingkuh tebal. Ya. Magi dia pernah beres sempajata. Ya, berarti sempajata dia beres, Pak. Naraku makasih sempajang insyaallah. Ya, hadir Allah Subhanahu wa taala. Ero ambo anak tanah aku makuti mas sempajang itadu aku itadu cam moto. Boleh. Sunnah dipercik-percikan air di wajahnya. Ya. Ya. Percik-percikan air di wajahnya. Istri aja begitu juga. Percikan air di wajahnya. Purani percikan air tidak mau juga bangun, siram air 1 ember. Bangun itu. Ya. Pasti moto naku si pantai nih isiram kaki pasti moto. Ya. Itu bagi ya suami atau istri yang malas bangun. Ya. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu hadirin. Mengenai perkara agama, perkara salat itu harus. Karena era Nabi ta purannya karesoi nilongaki se di aga sena se di amala
pakasiwang untuk penghubung kaki lor Allah Taala. Ya. Jadi ini bani onroi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Cara atama ko ipakasimul sampajang. Masih kita masyaallah waktu ku matajiman tetap mau pakai rapeng. Boleh ka biasa kue. Masa pari ngerang Nurul Huda tapi majak mopi biasa. Ya. Dia pernah makan cantik makui. Pada ye cantik ni masyaallah. Tapi dia bisa jamaah kada morat terus ke jamaahnya beda jamaah atau pekoi. Ya. Jadi maunya itu mesti semakin luas, semakin cantik, semakin megah, jamaahnya juga semakin maju, semakin bertambah ramai. Karena itulah maksud tujuan dibangun masjid untuk diramaikan dengan berjamaah. Karena di satu kampung kalau hidup 3 perkara, maka tidak akan turun musibah apapun bentuknya musibah itu. Ya, agar maka Nabi Muhammad SAW narekot telu perkara engkamu ya be mak dibola ke kampota insyaallah de na turun pacalan apa taala de daga gempa daga banjir daga longsor daga angin topan daga tsunami dan sebagainya. Ya, pertama masjid makmur dengan salat berjamaah ramai terus. Ya, 5 waktu azan dikumandangkan. Kemudian kedua rilana kampota bulawatang engkau mau pamu saya di mua, apalagi kalau megai. Engkau mau pa risesena si kampota maneng moto rajin moto mat tahajud. Artinya rajin bangun tahajud, berdoa kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya rela kampotae maka simopi asik disit dengan atawe. Silaturahminya masih bagus, persatuannya bagus, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Karena itu persatuan juga kewajiban wajib dalam kehidupan ini. Jadi egois, tidak boleh egois. Tidak boleh mengatakan yang penting mas sempat jangan iya. Yang penting berjamaah persatuan ini beri bolaku. Boto mina jama. Mak gosip mina jama persatuan diri alena. Tidak diki ya. Tidak boleh kita ya apa namanya? Bersikap cuek, bersikap tidak peduli hadirin. Karena kita sebagai umat Nabi SAW adalah saling merangkul satu sama lain dalam kebaikan. Tidak boleh kita bercerai-berai. Ya, hadirin, dan situ turun nusratullah, pertolongan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Barakana apa turun pengetahuan mereka sama-sama seki. Ya pana di kana masa pengetahuan mereka sama-sama seki jolo. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya. Hendaklah saling berkasih sayang di muka bumi antara kita. Apalagi kampoki, masih kampoki sama-sama seki. Yarhamukum man fil ard. Ya. Majepu Allah Subhanahu wa taala datangkan seluruh makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat sama seki. Apa turki pamase. Dan rahmat pamase dan keberkahan barakat pertama na poturu pengetahuan ribo nalino itu masih Kau jual masjid dapat turun pengtaala berkah dan dia pamasena. Jadi nigi tahu raja berjamaah ke masjid dapat turun barakah dapat turun pamasena. Nigi kita tahu lolo berjamaah berarti lolongi barakah lorong pamase lesu bolana tiwi barakah tiwi pamase tamu bolana iru bolana sama-sama ini saya sama-sama sini lalu sebenarnya keluargana indo anakna begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala mak barakah topa narekongka tahu melek mopi malaga ini. Ya, serempet-rempet pendeni, mapang hewani, peta-peta mapang hewani, lapo laki, lapo bene, maka hati dega barakah, dega pamasewe, yang ada di dalam rumah itu adalah suasana setan, ya, suasana setan minta kilal boleh, ya, karena yang menentukan baiti jannati rumahku dan surgaku bukan fisiknya yang menentukan. Cantik, megah, bukan itu hadirin. Tetapi menentukan adalah sama-sama kita. Mungkin barakah. InsyaAllah itu adalah baiti jannati. Sekalipun bola tak sangat sederhana. Namun bola tero gubu-gubu mi tapi narko sama-sama saya kembali bene lapong anak masyaallah. Engka anak makututoni dan masempajang dan isuro ya. Itu pertanda tidak ada keberkahan, tidak ada pamase. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di salat ini adalah penuntun kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Ya. Nai sampai Pak Goncin sini ada cenge, ya. Nare ko nak madeceng. Nare madece semua sini jama-jama tak sini aga ge pogau. Sampai aja ki. Ya jaga sampai aja tak di mana pun kita berada. Di
Dimanapun azan dikumandang, bagi laki-laki haruskan diri ke masjid, haruskan, bukan wajib, tapi haruskan diri ke masjid. Asal yang kalinya dibangun, anak tak balege, orang ni balege, makun re balege, harus isi rumah sempajang. Jangan sampai dia suruh hadirin, diserongi, ya. Aja mau tak kerasi, tapi tak suruh. Benita di rumah sempajang, tak suruh. Lambo anak tak di rumah sempajang, tak suruh. Neraka macai suruh, ya. Sisi tahun ni 2 tahun tu disuruh masam pajang sama sempajang kada masa perkara teh pada bani mama nah dia kan belum masam pajang kau dah belum usah parko bemor ya sebemor pedemondri ya artinya apa hadirin boleh diancam-ancam narekong kalapok bene ya keras kepala ya dene lo main kalinga lakaina pada laki itu pemimpin harus didengar harus ditaati di lapok bene apa ambo anak itu pemimpin masa pemimpinnya dengan kalinga ya masa pemimpin tidak ditaati ya boleh diancam-ancam dengan cara begitu kalau tidak mau ya masih banyak perempuan lain ini yang salehah masih banyak perempuan di luar salehah masih janda-janda muda banyak janda-janda kembang ya lo ganti kau tuh nah, pada banyak makruh ya hadirin Allah Subhanahu wa taala jadi seperti itu karena itu salat harus menjadi prioritas pertama dalam hidup ini. Ya, menjadi prioritas pertama. Setiap ada masalah kecil, masalah besar, langsung salat 2 rakaat. Insyaallah coba dulu, Saya coba mui, ya. Apalagi kalau kita rajin berjamaah luar biasa dia. Subhanallah. Ya, berjamaah banyak sekali pahalanya 27 derajat. 27 derajat, ya. Ya setengah derajat itu surga, tingkatan surga masuk ke akhirat. Setengah derajat. Berarti 20 tingkat, ya. Tingkat kita dalam surga nanti. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nareko masam pajang ala-ala miki bola dari mereka tapi kurang pahalanya, hanya 1 pahala. Itu pun Allah selidiki topa. Maka dah ibarat sama detail mulai takbirnya, rukukna, sujudna, kemudian bacaana, nak dia kasih tajwidna aidin. Akuran nilainya. Ya. Maka baca Al-Fatihah tajwid makhraj tidak bagus, tidak kurang nilainya. Ya, kurang nilainya. Tetapi kalau salat berjamaah tetap diangkat pahalanya 27 derajat. Ya, sekalipun kita tidak tahu mengaji, tapi karena kita berjamaah diangkat semuanya. Pada waktu itu memiliki lese, memiliki rambutan, tapi borong satu agak sana, satu mobil. Dan dia mega masolang ternyata mega masolang nyawa. Tapi nasa ilima nangi, ya apa matu letuk boleh nepai buka-buka lah ternyata mega masolang. Ya tapi tak kalah nih pada 5 ya, sedioto ya begitu juga hadirin di dalam berjamaah itu tidak semua orang bagus salatnya ada tidak khusyuk ada yang khusyuk engkau dia makasih bacaan engkau tahu di koro dia makasih jenek nah yang kata dia nak jenek nak lupa mak jenek mak perperi nak jenek tamah tepal salib bami ya tapi karena berjamaah diangkat semua pahalanya bapak dan ibu itu kesini ada kok berjamaah tahu ya. Jadi misalnya dalam satu jemaah ini satu masjid di Masjid Nurul Huda Bulu Watang ini berjamaah maghrib atau subuh imamnya dan khusyuk tapi engkau set di khusyuk lalana jamaah tak diterima mana tetap diterima mana taruh misalnya dia gagah khusyuk pamula imamnya makmumnya dia gagah khusyuk ya dia gagah khusyuk tetap diterima karena sabab magai iritasi ya perjuangannya resona joka bolana lo masih langkah-langkahnya langkah pertama diampuni dosa-dosa langkah berikutnya diangkat derajat coba diangkat derajat ya baru langkah-langkah kita menuju ke masjid dari rumah dengan wudu yang sempurna diangkat lagi derajat ya sampai di masjid salat berjamaah 27 derajat diberikan lagi kepadanya coba hadirin jadi dia gak arogina dari kemak berjamaah ki ya imero engkai makutu ya mana makutu nasabab malu pilih noy kiatina ya mereka lebih besar kebesaran dunia dalam hati apa ujungnya tak lori lino jama-jamata ini biasa mawatang ya mata anak aleta tia lo dicenge lo kibesinya berjama hadir Allah Subhanahu wa taala padahal termasuk salat subuh itu hadirin dirahmati Allah maka ada kita basyiril masya'ina fi dhulami bizulami ila al-masajid bin nuri tammi yaumil qiyamah berilah kabar gembira kepada orang-orang
yang senantiasa berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, ya, dengan pahala yang sempurna, cahaya yang sempurna diberikan kepadanya tiba dari kiamat. Kau pikir buru matu mat cahaya nih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ini kan meloki mat cahaya ke buru hadirin. Nah peko cara ta belok pat cahaya nareko makutu ke bereja masuk. Nareko raji ka bereja masuk insyaallah. Nah paterangi pengal taala ke buru talalna, ya. Bahkan nanti di akhirat isari mondrina pengal taala ile tes jembatan Siratal Mustaqim, yang mana jembatan Siratal Mustaqim panjangnya 1.500 tahun lampena, bukan 1.500 kilo. Nareko 1.500 kilo berarti ada batasnya. Ini 1.500 tahun. Nah 1.500 tahun itu hitungan akhirat. Sesoki akhirat 1.000 tahun kilino. Coba, maka lampena roh. Bagaimana kira panjangnya itu? Sesoki akhirat disebut tahun kilino hitungannya. Nah, sementara jembatan panjang ini 1.500 tahun. Nah kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam wajib dilewati itu jembatan. Wajib. Dia dinilete. Dia ini udah tamas surga narako nilete jembatan. Nah sabero jembatan seberang. Surugai seberang jembatan. Menyeberang pergi jembatan apa di kita mas surga. Ya. Ternyata hadirin Pak berjamaah. Nah lewati jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat. Magar kilat ya. Tak jilok nih. Tak bila sampai nih. Sampai malaikat Ridwan. Pak malaikat Ridwan penjaga surga. Neraka malaikat Malik penjaga neraka. Engkau Malik asanda kowe. Neraka engkau Malik asanda kowe penjaga neraka itu. Ya. Ridwan penjaga surga. Jadi makanya penjaga surga malaikat Ridwan wes pulang, maka kondisinya jembatannya. Maka kondisinya maka dia ronarong tak bilain asang. Dia bisa kondisinya apa ya tapalatu bamak kowe. Ya, langsung sampai di sini. Hadirin jembatan jangan memain, jangan anggap remeh itu jembatan hadirin. Itu jembatan bukan jembatan lebar seperti kita di dunia ini, pakai aspal, pakai beton, tidak. Itu jembatan Siratal Mustaqim. Kecilnya itu, bagaimana kecilnya itu? Diambil dari satu helai rambu kita ibarat 7. Ibu itu topa ya roh, bicu nih ibu itu sih. Kemudian tajamnya 70 kali pedang tajamnya. Kemudian itu jembatan gantung digoyang lagi oleh malaikat. 2 kelompok malaikat, kelompok sebelah digoyang itu dan wajib kita lewati umat Islam dilewati. Mak depan rumah matu keadaan tekro. Engkau tahu lewati jembatan Siratal Mustaqim pakai kaki. Dia tuh sandal. Apa air matu ke akhirat Pak nareko lisuki matu ke akhirat. Dia tu gato mas sandal. Tamu maka sulitnya sandal tak kilino. Ya mak juta-juta, mak puluh juta, mak 100 juta. Dia ni bawa itu sandal letak. Ya, teteki malusu-lusu. Ya, malusu-lusu mana matu terkelis ke akhirat. Dia mas sulara, dia mak beha. Ya, sita itaki. Ya, saling melihat kemaluan. Sita itaki kemaluan, tetapi di saat itu Allah cabut nafsu. Dia dengan nafsu-nafsuan. Yang ada rasa khawatir, rasa takut yang ada. Pamula dibangkitkan kita di pada masyar, ipalu malusu-lusu ini tahu Dia dengan mas sulara, dia dengan mak beha. Ya. Jangankan baju luar, baju dalam saja tidak ada. Sebagaimana halnya kita lahir dalam keadaan bayi, dia nggak cuma pakai baju itu najaji. Ya, kita kembali ke akhirat juga dalam keadaan telanjang. Nanti pakai baju kalau masuk surga, dikasih pakaian di surga. Tapi orang ahli neraka naudzubillah, dia nggak mak baju, dia nggak rewaju, disiksa dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya, dia tidak pakai baju, disiksa. Dia cungkir balik, disiksa dengan dalam keadaan telanjang bulat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib ternyata hadirin, Pak berjamaah ya matu masjid ya masjid Nurul Huda dijadikan sebagai kendaraan. Ya. DP pakai kendaraan burukoro, kendaraan masjid mopai berjamaah. Allah rubah masjid menjadi kendaraan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jadi ada kendaraannya. Itu Pak berjamaah. Rumahku tu berjamaah dia gagal malu sumi. Maka dia kaje dia sandal lete jabatan. Tapi Pak berjamaah engkau kendaraan itu masjid. Begitu sampai di surga hadirin, lana surga, Allah rubah. Nah rubah si pengatalai masih mentaji taman-taman surga. Baru kita masuk nikmati surga. Ada taman-tamannya. Bukan kamu tahu mampunya surga tapi dia taman-tamannya. Ya robo lain nareko dia taman-taman dan dia maka singrita.
tidak indah, ya, tidak cantik dia kalau tidak teman-temannya. Di dunia ada contohnya. Di surga orang yang malas ke masjid tidak ada teman surganya. Tapi berjamaah engkau teman-teman. Insyaallah hadikullah SWT. Jadi kalau masjid ini apalagi mereka umur tak sudah menginjak 40 tahun. Makanya kita mereka taman umur tak 40 tahun. Dia nama lolosan nama tuani. Ya, karena umur muda itu mulai berhitung dari Allah SWT dari umur 15 tahun balega ini orangnya kemudian darah, kemudian sampai umur 40. Lewat 40 bukan umur muda namanya, umur tua. Nah, kau tahu 50 umur 60 umur toli kedo anak-anak mupi cakindi-kindi senah. Ya, orang cakindi-kindi makure cakindi-kindi. Ya. Artinya apa? Ya, dia disengalena. Dia merigaga merasa muda, asalkan merasa muda dalam kebaikan. Ya, makasih pakai siwa tak merasa muda. Ya, tapi narko merasa muda kicak-kindi-kindi. Ya, artinya kedo tolimopi kedo salah. Nah, itu bahaya. Hadikullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini, ya. Maka Nabi SAW, la tazalu qadamahu 'abdi yaumil qiyamah illa ayyusalan arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga diberi 4 pertanyaan. Apa itu? An umri fima afnah. Yang kedua, an jasibi fima ablah. Yang ketiga, an ilmi aina tafa'u bi. Yang keempat, an ma'hi min aktasabu fima anfaqa. Ya, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga diberi 4 pertanyaan. Apa itu? An umri fima abna. Itu umur tak itaneki matu. Tegi monro ipakai guna, dimanfaatkan, ipacapu umur. Yang kedua, an jasadi fima abla. Ya, mengenai umur masa muda kita. Ya, alhamdulillah anak-anak tak mana pada makapala korang mana santri tak mana anak kemudian anak tak kapaku. Alhamdulillah bersyukur, kita bersyukur pada Allah. Muliakan anak-anak seperti ini. Masya Allah. Di mata Allah, di mata agama ini tinggi derajatnya. Orang penghafal Quran itu hadirin yang dirahmati Allah, kumo pilih no yakan di derajat Allah, apalagi bantu kisah mondre. Bahkan kedua orang tua dipakai ke mahkota nanti. Itu matoe. Ini sebagai tua, sebagai bapakna, sebagai indokna. Kalau ada anak hafal Quran 30 juz lancar ya, tapi lancar, nakodenya lancar, dia termasuk. Ya lancar. Ya, lancar apalanna. Karena kata tu penghafal Quran disebutkan hafiz kemudian hapus, ya. Artinya apa? Pura hafal Quran lalu pevenang, kemudian dia mulangi, tidak mau murajaah, tidak mau mendaras hafalan, tidak mau lagi pertahankan kelancaran hafalannya. Yang dibahas adalah lancar. Jadi kedua orang tua dipakai mahkota, yang mana mahkota kerajaan di akhirat di surga itu nanti cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, menyilaukan pandangan mata. Hadirin, itu orang tuanya bagaimana si anak? Sampai-sampai nanti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa cemburu nasang. Maka dia opo ni kan sengero, mata rela donrona duduk di atas mimbar bercahaya di surga. Dipakai mahkota pada raja-raja mana? Teman-teman. Ni kan asero, tanya Nabi, tanya to nasa syuhada, tanya to pujong agama. Maka dia pengatana jawab pengatana maka dia naro. Ya, anak-anak yang kasih menghafal anaknya menghafal Quran 30 juz lancar. Ya. Itu belum lagi yang lain. Masya Allah. Hadirin, tapi masih ada jalannya hadirin. Bagi orang tua, bagi bapak-bapak merasa terlambat. Sebenarnya urusan Al-Quran tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Maka dari ustaz terlambat nanya. Macam ni muruku dan oleh maka palae. Hadirin, engkau mau palalang. Ya, dia kata maka kamu palang. Baca Quran kimat teru setiap hari yang alpa. Terserah kemampuan tak. Sagi-sagi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting lah nak sesuai buka Quran. Ya, jangan sampai tidak membuka Al-Quran hadirin. Ya, karena nanti Al-Quran itu Allah berikan jasad nanti lahirnya di akhirat seperti orang. Ya, menuntut setiap orang. Haknya Al-Quran itu dia khatamkan ya 2 kali dalam 1 tahun. Ekadolan si tahun harusnya pertama. Nah, kau kurang orang tuntut ke orang yang masuk ke akhirat. Hadir ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabang kata tahu itu untuk pertama surga, engkau tahu itu untuk pertama neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi anak-anak tan neraka kalimat ku milo doangi. Milo doangi itu sebagai tomatoa kebolana ya syukuruki na bantuki ustaz pengajarnya untuk membina anak kita untuk menjadi ya anak yang penghafal Al-Quran, menjadi anak saleh salehah. Maka kita dukun, maka kita beri bantuan hadirin. Nah sabab engkau mau palalang hadirin. Nah kau dia lepas makapala ini. Dia tuh lepas baca Quran mega. Karena sama aku tunget tak sehingga dia lepas baca Quran itu sosok. Asum baki ya apa susah kaki
bersedekah ke pesantren, bantu anak pesantren. Dari kau beda anak tak pernah beda pernah malak kemana, dia dagang makapala, lino mana menurusu, bantu itu makapala Kalau kita bantu ke pesantren pas kami di takuro, kesemampu kita, keikhlasan kita. Lebih makasih pun dari kau engkau anak-anak, ipas sekolah, ipas tuntu, ipas kapala, ini mengkosori be. Nah sampai mega modita misal, mega orang perata, ini mengkosori sampai khatam, sampai tembus 30 sampai selesai. Itu sama penghafal Quran. Sampai heran nanti di akhirat dikasih hafal dikasih pahala hafal Quran. Heran kenapa saya diberikan pahala hafiz Quran padahal di dunia saya tidak pernah menghafal, tidak ada anakku keluarga penghafal Quran. Maka dia mengatakan, betul, tapi engkau pernah membiayai satu orang anak-anak menghafal Quran sampai tembus 30 juz. Maka kamu akan diberikan pahala hafiz Quran, ya. Kemudian digolongkan tempatnya bersama menghafal Quran dan malaikat. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nolai malampe ni kapa di wala seperengerangan yang jelasnya adalah intina ya kamalakang ni. Nasaba yakin dah percaya ka ini mana tu dengan romal biaya mana engka mana pa diseng atas sebenarnya ir semana nih. Ya lagi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Tair semana sebenarnya. Ya intina agak koro naloroki pakai segi sempajangnya. Ya, tapi dia mau pada pakai singgi, ya berarti dia kemalakang cara manusia se. Faira mati kisori mondri, nah tadi ki pengatala, tania jumlana, tania hitungan jumlana, pak disengiri sana tania ki pengatala maka deh, siaga kita iko mau apa lah, kita gundu mau apa lagi siaga, kita fikir siaga mau apa, dan tania ki pengatala makro, tapi natanya pengatala sampai di mana engkau mengamalkan ilmu yang kau ketahui, ya, tapi sampai di mana, ya kamala kemoga pak disengiri sange. Cek dek togi mega togi. Yang jelas pak akamala kena mati tanah jumlana. Ya, nah, jadi yakin kak ke bapak-bapak dan ibu kemana pak di sana malah mereka lihat pada pengajian, ya terutama seputar peristiwa Isra Mi'raj pada pahaman sebenarnya. Cuma belum pakoli, ya supaya semakin mantap. Tapi kalau tidak ada perubahan berarti dia kemalakang. Ya, itana ki mati tuntuk ya akhirat ya kemalakang karo irisange. Perkali demikian mudah-mudahan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kekurangannya tentu dari sebagai hamba yang dhaif yang lemah, dari saya sendiri pribadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa bersama.